This is Xiaomi A27i monitor. Yo, welcome. Hai my good friend, kalau teman-teman lagi cari monitor 27 inch di luar sana, kayaknya ini yang paling murah ya. Ini adalah monitor dari Xiaomi tipenya A27i. Langsung aja teman-teman, dengan harga murah kita buka apa yang ada di dalam kemasannya dan juga bagaimana kualitas dari monitor ini. Jadi ini kotaknya ya teman-teman. Di sini ada logonya Xiaomi, ada tulisannya Xiaomi monitor tipenya A27i. Lalu ini seperti ini bentuknya, 27 inci. Di bawah sini ada tulisannya Full HD 1920 x 1080, lalu refresh rate-nya 100 Hz, dan juga dia low blue light, sudah certified juga, dan ada VESA mount-nya. Kalau kita ke samping, di sampingnya sini keterangannya sama saja seperti di depan, ada logo, ada tipenya, lalu ada bentuknya, dan juga tadi fitur-fiturnya ya teman-teman. Di belakang sini sama, ini simple ya kardusnya. Di samping sini ada keterangannya sedikit mengenai tipenya, dan di sini adalah modelnya dan segala informasi-informasi lainnya. Langsung kita buka dulu teman-teman. Nah, kita bukanya dari atas ya teman-teman. Seperti ini. Lalu di dalamnya ada kardus warna putih, bukan kardus. Ada styrofoam warna putih yang bisa kita tarik. Kita tarik seperti ini. Oh ya, kebalik ya. Kita tarik seperti ini. Mengeluarkannya seperti itu. Di dalam kardusnya sudah tidak ada apa-apa lagi, cukup tipis kardusnya. Di sini kita mendapatkan ini lempengan kakinya ya teman-teman. Ini dari besi kakinya. Kita kesampingkan dulu. Lalu ini ada lehernya ya. Ya, ini lehernya seperti ini. Ini dari bahan aluminium. Ininya penahannya besi, lalu lehernya ini dari aluminium. Kakinya sendiri tadi ini full lempengan besi ya teman-teman. Jadi dia sangatlah kuat. Lalu selain itu kita mendapatkan adaptor teman-teman. Jadi dia menggunakan adaptor ya teman-teman. Adaptornya seperti ini, tidak menggunakan kabel power biasa. Ini adaptornya dia di 0,7 ampere. 0,7 ampere ya teman-teman. Ini kita mendapatkan adaptornya. Lalu untuk displaynya sendiri kita mendapatkan HDMI itu HDMI. Ini seperti ini teman-teman. Kita juga mendapatkan obeng dan skru ya untuk memasang kakinya. Kakinya memang harus dipasang menggunakan screwdriver, tapi sudah include ke dalam penjualannya. Dan kita mendapatkan buku-buku manualnya dan juga buku garansinya kita sampaikan. Dan panelnya iya, panelnya seperti ini ya teman-teman. Warnanya hitam, ukurannya 27 inch. Bezel atas kiri kanan dia tipis, bezel bawahnya pun sangatlah tipis ya teman-teman. Kalau teman-teman bandingkan sama monitor-monitor sekelasnya, itu biasanya bezel bawahnya ini lebih lebar dari ini, tapi ini cukup tipis ya, satu jari telunjuk saya saja ukurannya. Ketipisannya sendiri kalau teman-teman bisa lihat,
Ini sangatlah tipis ya teman-teman. Panelnya sampai bawah sini dia sangatlah tipis. Lalu di sini ada bagian mesinnya dan pendinginnya itu agak sedikit tebal, tapi overall dia sangatlah tipis. Untuk portnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada D-padnya untuk menu. Lalu di sini adalah colokan untuk adaptornya, HDMI dan DisplayPort. Jadi dia sudah support DisplayPort juga dan HDMI. Tidak ada VGA ya teman-teman, tidak ada di sub. Lalu di sini ada VESA mount-nya. Kalau teman-teman bisa lihat, VESA mount bisa dimasukkan ke sini. Dan untuk kakinya dia akan masukkan ke dalam sini. Nanti kita coba pasang. Di sini ada emboss logonya, brandingnya Xiaomi ya, Xiaomi. Tapi tidak terlalu kelihatan. Cukup elegan sih teman-teman, dari segi bentuk ini cukup oke. Kita ukur dulu ya teman-teman sebelum kita pasang. Panelnya sendiri itu kalau dia di lebarnya dari kiri ke kanan itu ada di 61 ya, 61 cm. Lalu kalau tingginya dari bawah ke atas itu ada di 36 ya, 36 cm. Oke, kalau misalnya lebarnya sendiri yang bawah ini bagian yang paling lebar itu ada di 4. Lebarnya sendiri ada di 4 cm ya teman-teman, paling lebar ini. Nah kalau yang di bagian tipisnya itu ada di ini 1 cm kurang teman-teman, 0,8 lah, 0,8 cm. Jadi dia sangatlah tipis dan mantap. Jadi teman-teman untuk pasang lehernya ini teman-teman bisa lihat di sini ada pengaitnya ya teman-teman. Nah lalu ini di sini ada juga tempat untuk menaruhnya dan ini penguncinya. Teman-teman pastikan masukkan ini ke dalamnya dan teman-teman juga pastikan besinya itu sejajar ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada pengaitnya, besinya itu sejajar. Baru kalau sudah sejajar tinggal ditekan sampai masuk ya, pastikan masuk sehingga dia mengunci. Kalau bukanya tinggal buka pakai ininya, dilepas dan ditarik saja. Jadi untuk memasang kakinya teman-teman di sini teman-teman ada lihat ada 2 pengait dan 2 skru ya. Kita mendapatkan skru hitam seperti ini di paket penjualnya dan juga screwdriver. Karena kakinya agak berat teman-teman, hati-hati ya, pastikan dulu ini pengaitnya ini masuk ke dalamnya. Jadi dia akan sejajar inline. Ya seperti ini dia akan sejajar. Teman-teman harus tahan ya supaya dia tidak lepas. Lalu skrunya teman-teman putar pakai screwdriver yang diberikan oleh Xiaomi. Ya sampai dia masuk seperti ini ya teman-teman. Lalu satunya juga kita screw. Ya seperti ini, skrunya dua-dua sudah masuk. Memang agak ribet ya teman-teman, dimana semua biasanya monitor-monitor lain kasih mur yang bisa kita putar pakai tangan saja. Dia harus pakai screwdriver dan juga ini kakinya cukup berat dan rigid ya, dia tidak bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Jadi dia harus pas seperti ini. Dan ini ada 4 buah karet, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dia ditaruh di meja dia aman teman-teman. Seperti itu kita berdirikan. Iya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah berdiri dia cukup klasik bentuknya, klasik dan juga
tidak terlalu banyak ornamen, jadi dia terlihat cukup oke kalau kita taruh di meja. Dia bisa kita menengadahkan ke atas dan ke bawah, tilting ke atas dan ke bawah. Ke bawahnya tidak terlalu bisa ditundukkan terlalu banyak, jadi seperti ini derajatnya. Kalau ke atasnya bisa teman-teman lihat paling menengadah ke atas seperti ini ukuran derajatnya. Ukuran kakinya sendiri teman-teman bisa dilihat dia bentuknya square ya, 17,5 cm dikali 17,5 cm. Jadi ukurannya kotak. Dan dia kalau dari atas ke bawah setelah menggunakan stand itu dia ada di ukuran 46 cm ya teman-teman. Ini sudah menggunakan kakinya. Oke, ini udah dinyalain ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat di sini, ini bisa sampai refresh rate-nya 100 Hz ya. Awalnya 60 Hz, kita bisa rubah menjadi 100 Hz hanya menggunakan HDMI bawaannya ya. Biasanya teman-teman di komen banyak yang komen kira-kira ada yang nggak dapat 100 Hz, di bawah 100 Hz. Biasanya kalau dengan kabel bawaannya sih HDMI bawaannya sudah pasti bisa dapat 100 Hz. Kalau enggak, teman-teman pastikan aja mungkin kalau misalnya pakai VGA di komputer, mungkin VGA-nya nggak support atau lainnya ya. Tapi kalau normalnya sih dia harusnya dengan semua tipe device itu harusnya sudah bisa dapat 100 Hz menggunakan HDMI. Ini dari laptop ya, HDMI. Untuk warna sendiri teman-teman bisa lihat ini warnanya menurut saya bagus ya. Untuk kecerahannya sangatlah oke. Untuk akurasi warnanya menurut saya sangatlah akurat ya, kontrasnya itu dapat juga. Tapi ya seperti teman-teman tahu bahwa ini adalah monitor Full HD ya. Full HD semakin gede ukurannya 27 inch, otomatis kalau teman-teman matanya lebih dekat pasti lebih pixelated. Tapi untuk ukuran 27 inch ini warna yang dihasilkan menurut saya mantap teman-teman. Bisa teman-teman lihat separasi warnanya dapat, warnanya keluar gonjreng, kontrasnya oke, brightnessnya pun juga oke. Viewing angle ya ini paling nggak perlu dibahas sebenarnya, karena udah pasti dengan monitor sekarang ini viewing angle udah pasti oke lah. Untuk gambarnya kita coba lihat ya, kita coba tes 1 menit ngelihat video. Ya, mantap teman-teman ya. Ini saya tidak setting apa-apa, jadi ini normalnya dia sudah cakep begini ya settingan warnanya. Ini di kamera ya by the way teman-teman, kalau lihat secara asli itu gambarnya lebih keluar dan lebih mantep. Menu sendiri simple teman-teman, seperti ini. Kita pencet sekali akan muncul seperti ini. Sebelah kiri input HDMI atau DisplayPort. Lalu kita back lagi ke kiri. Lalu atas itu adalah pengaturan brightness. Brightness standarnya dari awal 100%. Kalau teman-teman masih terlalu gonjreng bisa diturunkan. Oke, lalu ke bawah itu sama saja, ke bawah itu brightness juga ya teman-teman. Lalu kalau untuk menu ke kanan, nah seperti ini ada picture mode, lalu modenya brightness, contrast, color temperature, hue, saturation, gamma. Lalu ada HDR auto on off, ada input, ada menu setting dan juga sistem ya. Cukup simple, tapi menurut saya ini sudah cukup oke lah menunya ini. Kecuali teman-teman yang suka setting-setting sehingga mendapatkan gambar yang cocok di mata teman-teman yang mungkin agak rewel matanya. Kalau saya secara umum
tidak terlalu sering setting-setting sesuatu di monitor, ini untuk defaultnya oke. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. Jadi teman-teman, untuk harga di Bali ini, monitor ini di April 2024 sekarang dihargai dengan harga 1,5 plus ya. Dengan 1,5 plus saya rasa harga untuk 27 inch Full HD dia yang paling murah ya. Kalau teman-teman mau cari monitor lain kayaknya harganya masih di atas itu. Dengan harga yang murah dia memberikan desain bezel yang tipis, lalu juga ukurannya panelnya dia slim, kakinya juga sleek, dan juga selain itu dia refresh rate-nya sudah 100 Hz ya. Jadi ini cocok untuk teman-teman yang mau mencari monitor yang besar untuk digunakan untuk bekerja. Namun kalau misalnya teman-teman mau pakai monitor ini untuk gaming, kayak saya rasa kayaknya kurang cocok ya. Teman-teman harus merogoh project yang lebih dalam lagi untuk bisa mendapatkan monitor yang lebih oke lagi untuk kelas 27 inch. Oke teman-teman, jadi that's it for today. Ciao.